kacung, ya kan? Namun kenapa teksnya pakai kacung? Gitu kan, konteksnya memang si Jering sedang kesal kan begitu kan, sedang kesal. Undang-undang ITE ini yang melahirkan adalah saling lapor melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di kajian kopi malam. Kali ini berdua lagi ya. Oh, udah jarang nih kita bahas angkringan. Kayaknya serius mulu nih. Kalau berdua tandanya serius. Ya emang serius sih masalahnya nih. Karena kita akan membahas salah satu orang yang sangat serius di akhir-akhir ini. Yang selalu membahas konspirasi. Siapakah itu? Waduh. Ini Jering, kasus Jering. Nah ini masalahnya serius kayaknya. Karena emang si Jering ini selalu membahas yang serius-serius. Serius untuk kita mengerti. Karena apa yang diomongin kadang-kadang kita nggak ngerti sih juga. Nah itu terlalu serius tuh artinya. Nah fenomena Jering ini tertarik nih. Karena ketika kasus dia digulirkan dalam proses hukumnya dia ini banyak orang yang bertanya dan juga bersimpati. Apalagi setelah Jering sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah ya walaupun kita tahu selama ini Jering barbar mulutnya, sangat barbar. Sangat barbar, tetapi menjadi permasalahan juga di aktivis, di para ahli hukum juga adalah mengenai undang-undang yang didelik kepada Jering, yaitu undang-undang ITE. Nah, lagi-lagi kita membahas hukum lagi, kita datangin lagi nih orangnya nih, pakar di kajian kopi malam. Oke. Pakar gigi. Oke, nah gimana nih menurut lu dari sisi hukum bagaimana nih undang-undang ITE ini? Kenapa nih Jering, khususnya kasus Jering ya? Kayaknya bukan kasus Jering aja, nanti ada kasus Anji ke depannya juga lagi proses juga Anji dengan delik yang sama dengan undang-undang ITE ini. Iya, bismillah teman-teman sekalian, kita akhir-akhir ini kan sungguh gempar di media sosial terkait dengan kasus yang menjerat Jering ya. Jering dilaporkan oleh ID. Apa ID panjangannya Bapak Fadil? Ikatan Dokter Indonesia. Amin. Karena itu saya sempat kepengen jadi dokter. Jadi si hafalin tuh ID. Iya. Mantap. Anda jadi dokter apa? Dokter apa? Dokter sunat. Iya. Jadi Jering dilaporkan atas cuitannya atau kata-kata di Instagram kalau tidak salah ya. Di Instagram atau di media sosial yang redaksinya begini, Bung Fadil. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Jadi kalau dari redaksinya ya nanti kita akan bahas gitu kan. Ya seperti kekesalan sebetulnya dari seorang Jering. Iya. Dia emang kesal mulu sih lihat. Iya, dia jangan-jangan kesal juga sama Anda. Orang harusnya pakai baju merah, kenapa baju biru? Iya, karena saya ingin menuansa langit, anak langit. Ini kalau ada Jering konspirasi pasti nih. Kenapa saya? Kenapa biru? Jangan-jangan iya? ada keturunan Belanda. Waduh, jangan dong. Iya, jadi redaksi di media sosial ini yang menimbulkan kontroversi sehingga ID menilai bahwa ada pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia kan begitu. Kalau WHO mungkin nggak mikir juga sih ya. WHO terlalu jahat, terlalu cilik ini. Iya. Jadi ini yang merespon ya bahwa ini ada pencemaran nama baik nih terhadap organisasi yang sungguh terhormat dan sangat ya kontribusi sekali untuk penanganan ID itu ya karena dia memang satu organisasi yang sangat concern untuk menangani COVID-19 di bidang kesehatan. Mungkin gara-gara cuitan, gara-gara bangga jadi kacung WHO ya kan, ID dan rumah sakit ya. Jadi redaksi kacung ini yang mungkin direspon sebagai pencemaran nama baik terhadap ID yang dilakukan oleh Jering. Ya jadi setelah ID melaporkan ya, kepolisian daerah Bali, Provinsi Bali itu merespon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Alhasil ke Polda Bali memanggil Jering dan menetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Jadi ini pasal intinya. Pasal intinya itu pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah,
sekarang yang menjadi untuk menarik kita untuk bahas kan begitu kan, apa yang sebetulnya pasal ini berbicara tentang apa nih? Kan begitu kan, berbicara tentang apa? Karena sekali lagi Dil, untuk kita menetapkan orang sebagai tersangka, ya kan, tentunya harus ada kolerasi atau hubungan antara tindakan dengan unsur delik, dengan keseluruhan delik di dalam pasal tersebut. Lalu kemudian yang kedua, harus ada minimal 2 alat bukti kan begitu kan. Berdasarkan pernyataan Kombes Pol Yuliar Kusnugroho ya, menyatakan bahwa 2 alat bukti ini adalah ya cuitannya di Instagram dan kemudian ahli. Ya, ahli kan merupakan salah satu alat bukti yang dijelaskan di dalam pasal 183 KUHP kan begitu. Jadi 2 alat buktinya itu adalah cuitan ya. Kemudian itu mungkin bisa diinterpretasikan sebagai surat ya, surat elektronik, lalu kemudian ahli bahasa. Yang mungkin, yang kemungkinan besar ahli bahasa ini menginterpretasikan sebagai suatu pencemaran nama baik karena ada kacung di situ kan. Kacung di situ. Nah, kalau menurut saya Dil, ya, menurut saya kita harus baca dulu nih pasal 28 ayat 2. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Inti dari pasal ini sebetulnya untuk menimbulkan kebencian ya, untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah redaksi gara-gara bangga menjadi kacung WHO ID dan rumah sakit kan redaksi itu redaksi itu yang dinilai pencemaran nama baik. Nah, apakah itu menimbulkan rasa kebencian? Ya, menimbulkan rasa kebencian. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, kalau kita mau pandang pasal ini secara objektif, bukan subjektif. Karena pasal ini menunjukkan bahwa untuk menimbulkan artinya rasa kebencian itu nanti berdampak nanti kan begitu kan. Lalu sekarang pertanyaannya, ketika cuitan itu ada di Instagram, sudah ada belum rasa kebencian yang ditimbulkan karena cuitan itu? Debatable sih. Pasti debatable kan begitu kan. Kalau misalkan hukum secara prinsip harus jelas ya kan, mana rasa kebencian terhadap ID-nya kan begitu kan. Kalau memang jaring benci itu kan individu. Tapi kalau berdasarkan pasal ini harus menimbulkan rasa kebencian. Itu dia. Saya nggak mau komentar ya banyak hal apakah itu menimbulkan rasa kebencian. Kita hargailah proses nanti, dan nanti di dalam proses pembuktian memang ada gak sih yang menimbulkan rasa kebencian. Apakah daerah Bali khususnya itu menimbulkan rasa kebencian karena cuitan tersebut ya, terhadap ID maksudnya ya, terhadap ID. Lalu kemudian juga pasal 27 ayat 3 nih Dil, gue bacain bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu dia kan. Nah, penghinaan kalau kita menggunakan interpretasi secara gramatikal atau bahasa, KBBI menjelaskan penghinaan itu adalah merendahkan martabat orang lain, Dil. Merendahkan martabat orang lain, dan kemudian pencemaran nama baik pun sebetulnya sama saja, satu linier dengan penghinaan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, menjadi pertanyaan lagi nih, apakah gara-gara bangga menjadi kacung WHO, ID dan rumah sakit itu ya, redaksi ini bisa dianggap sebagai penghinaan? Debatable maksudnya. Debatable lagi. ID apa arti kacung kalau menurut Dil? Ya, kacung kan gak serta merta itu rendah sih. Kacung kan emang itu bahasa kasar. Tapi kalau bahasa kita halusnya kan anak buah kan, anak buah ataupun asisten. Nah, itu kan tidak serta merta mereka jelek kan. Betul sekali. Karena asisten juga sangat membantu peran semacam. Nah, itu debatable kan. Karena memang bahasa kacung itu terlihat kasar. Oke. Nah, itu kan yang menjadi fakta ya, fakta. Nah, sekarang kalau komentar saya nih Dil atas permasalahan hukum ini, kita harus yang pertama kali jangan kita artikan kata demi kata itu secara
mutlak secara redaksi. Kita harus pahami secara histori, ya kan? Secara histori gimana sih? Kok bisa sih si Jering tiba-tiba ngomong seperti itu? Kan begitu. Karena kalau kita memahami ya kan redaksi setiap perkataan orang itu kan kita harus memahami teks dan konteks. Kan begitu. Kalau misalkan contoh ya kan lu tanya ya kan, "San, bagaimana nih? Kita mau tanding bola." Terus gue bilang, "Sudah, baku hantam sudah." Ya kan artinya konteksnya berarti kita ya melawan sepak bola itu secara sportif tapi dengan giro semangat yang kuat kan begitu ya kan begitu. Itu kan konteks kan begitu kan. Nah, sekarang Jerry ngomong kacung gitu kan. Ngomong kacung dia dalam konteks apa nih? Kan begitu. Kalau kacung menurut saya memang kacung. Dalam arti dia memang harus diperintahkan kan oleh WHO untuk menangani COVID-19 ini. Kacung ya kan. Namun kenapa teksnya pakai kacung? Gitu kan. Konteksnya memang si Jering sedang kesal kan begitu kan, sedang kesal karena yang bahwa harus tes wajib ya, orangnya ibu-ibu hamil yang mau melahirkan itu kan harus wajib tes COVID-19. Mungkin karena ada penambahan biaya ini akan memberatkan ibu-ibu hamil ini Dil. Kemudian kalau menurut saya Dil ya, selain daripada kita akan menilai ya, saya menilai bahwa gara-gara bangga menjadi kacung WHO itu merupakan suatu kekesalan yang harus dibaca secara historis. Historisnya apa? Ya karena Jering menurut Jering nih ya, dia agak berat ya. Ya menganggap bahwa kurang tepat juga kalau orang mau hamil, maksudnya mau melahirkan, ibu hamil mau melahirkan itu harus tes COVID kan begitu kan. Yang beratnya adalah kan tambah biaya lagi. Kan begitu. Pada masa resesi tambah biaya lagi, mau melahirkan malah tambah biaya. Itu dia. Jadi Jering melihat secara fakta di lapangan ini memberatkan sehingga timbul kekecewaan dengan ya teks yang sangat kesal gitu kan, dengan pakai kacung begitu kan. Nah, itu dia yang harus menurut saya harus dipahami oleh aparat kepolisian. Nah, itu kan dari konteks kasusnya ya. Tapi kan saya ingin bertanya gitu dan juga sambil menanggapi bagaimana Undang-Undang ITE ini sebagai alat terus beberapa tahun terakhir sejak lahirnya Undang-Undang ITE ini menjadi undang-undang yang kontroversial. Karena seringkali Undang-Undang ITE ini yang melahirkan adalah saling lapor-melapor. Jadi senjata gitu. Yang akhirnya banyak kaitan politis, lalu juga ada hanya karena ketidaksenangan langsung asal melapor. Jadi budaya Indonesia yang ibaratnya kerukunan, ada yang undang-undang ini seringkali jadi makin hiruk pikuk gitu ya. Kalau lu menurut undang-undang ini gimana nih? Maksudnya kan pasal karet juga, terkenal dengan pasal karet ini. Iya. Tadi kan saya jelaskan Gil, bahwa pasal 28 ayat 2 kalau mau dipandang secara objektif kan begitu. Kalau mau dipandang secara objektif, kita harus melihat akibatnya. Apakah sudah ada akibat? Apa akibatnya? Yaitu timbulnya rasa kebencian dan permusuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan setiap orang berbicara dengan teks yang ekstrim dalam tanda kutip, tapi konteksnya betul untuk kritik pemerintah, untuk kritik kebijakan, apakah itu akan dinilai secara subjektif oleh kepolisian adalah ujaran kebencian untuk menimbulkan rasa kebencian? Kan enggak juga. Kita harus melihat itu tadi konteksnya apa gitu kan. Kalau Jering ngomong seperti itu tanpa konteks yang jelas dan tidak ada historis yang jelas kalimat itu timbul, maka menurut saya wajib dia harus diselidik dan dinaikkan sampai proses persidangan ya. Tapi prosesnya cepat banget tersangkanya. Iya, itu dia kan. Jadi saya juga berikan catatan kepada ahli bahasa ya, jangan sampai diinterpretasikan ya secara gramatikal atau bahasa saja, tapi baca secara historis. Karena menurut saya interpretasi secara historis itu yang paling objektif, ya, yang paling objektif menentukan sebetulnya niatan Jering apa. Kalau menurut saya konteksnya kritik. Ya, konteksnya kritik, namun ya kan kita memang bangsa ketimuran. Adab istiadat itu paling dijunjung dalam hal kita bersosial media, ya kan begitu kan. Ya itu tadi, ketika kacung yang dikeluarkan ya pasti timbul kontroversi. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin ya ada rasa tidak suka dengan kita dan lain sebagainya. Ini makanya menjadi pelajaran untuk kita semua dan khususnya kepada Jering kan begitu kan. Nah, catatan saya yang kedua, Dil, kalau menurut saya permasalahan ini kan permasalahan etika.
Karena di dalam hukum itu kalau kita berbicara mengenai filsafat hukum, sebelum kita berbicara hukum, kita berbicara mengenai etika. Kan begitu kan? Mengenai etika, kemudian mengenai estetika dan mengenai hukum. Kan begitu kan? Nah, kalau menurut saya ini kan konteksnya etika. Etika dalam menyampaikan suatu kritik. Kan begitu. Pertanyaannya, apakah etika harus disidik, ya, dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mungkin etikanya kurang tepat, ya, kan begitu. Kalau menurut saya agak ya otoriter juga hukum sebagai alat gebuk nantinya kalau setiap orang yang mengkritik ya mungkin etikanya kurang tepat, bisa jadi banyak laporan kan. Dan menurut saya yaitu penyelesaiannya harus diselesaikan dalam tingkat ya kepolisian saja, ya, artinya dalam hal ini penyidik ya yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasusnya Jering ini membuka ruang mediasi panel, karena itu merupakan hak juga, ya kan, merupakan hak dari penyidik bahwa melihat nih sebetulnya permasalahan hukum ini bisa gak diselesaikan dengan mediasi panel, kan begini kan, ini kan dari laporan kan begitu kan, apalagi ini berbicara mengenai etika, kan begitu kan. Kalau misalkan bisa, ya sudah buat mediasi panel, panggil ID dan panggil Jering, kan begitu. Apa klarifikasi terhadap ini, ya kan? Nanti Jering menjelaskan bahwa konteksnya itu adalah kritik, bukan untuk menghina tanpa dasar, kan begitu kan. Oke, ID mengatakan oke, kalau Anda mau kritik kebijakan, ya, jangan pakai bahasa-bahasa yang timbul kontroversi dan mengandung kayak seperti ada kemarahan terhadap organisasi yang sangat terhormat ini, kan begitu. Itu kan bentuk klarifikasi. Setelah mediasi itu ketemu titik temu dan ya hasil bisa berdamai, kan begitu. Karena ini juga ini salah satu tujuan dari pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana, kan begitu kan. Hukum pidana Indonesia kalau saya lihat dan beberapa dosen saya katakan bahwa dia menggunakan teori relatif tujuan, yang artinya pertanggungjawaban pidana itu tidak diletakkan sebagai suatu hal yang paling utama, tapi dia kan the last resort atau ultimum remedium, upaya hukum terakhir, kan begitu, upaya hukum terakhir. Dan jangan sampai, ya kan, jangan sampai hukuman itu sebagai balas dendam. Juga perlu diketahui kalau misalkan si Jering ini dengan etika yang sangat ya timbul kontroversi terus dipidana, pertanyaannya apakah dia akan berubah etikanya? Ya kan, di penjara itu kan sulit juga. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya lebih baik kepolisian mengambil hak prerogatifnya untuk membuka mediasi panel agar panggil ID dan panggil maksud saya pertemukan Jering dengan Ikatan Dokter Indonesia, klarifikasi dan selesaikan dalam tahap mediasi itu aja. Jangan sampai ya ini menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia ini sangat kaku dan menjadi alat gebuk, ya kan, permasalahan hal sepele etika. Kalau memang konteksnya kritik, ya kan, kalau memang konteksnya bukan kritik, nah itulah yang soal. Menurut saya lebih baik kasusnya Jering ini diselesaikan dalam tahap di kepolisian saja dengan membuka mediasi panel. Seperti itu, Dil. Oke, terima kasih Bung Sandi telah pemaparannya. Kita berbicara secara objektif ya, bagaimana melihat sebuah kasus ini. Mungkin teman-teman bisa di-share agar juga yang lain tidak skeptis melihat Jering, bahwa bisa melihat sisi-sisi yang lainnya. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa di-share, like, and subscribe. Dan kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.